Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Hadimakumullah, setiap harinya kita tidak terlepas dengan doa. Di mana doa-doa yang sering kita panjatkan, salah satunya yang tidak terlepas kita sampaikan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana kita mafhum doa ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan jaminan keselamatan, kebahagiaan ketika di dunia saat ini, dan juga kita berharap kenikmatan, kebahagiaan dan keselamatan kita hari ini sampai terus sambung sampai kepada keselamatan, kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Tentu untuk sampai kepada menuju kebahagiaan ini, salah satu jalannya adalah bagaimana kita semakin hari demi hari kita semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh semakin kita lakukan, ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadimakumullah, tidak sedikit di antara kita hari demi hari terkadang bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin banyak amal soleh yang kita lakukan setiap harinya. Namun kadang-kadang di antara kita semuanya melakukan kekhilafan, di mana berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin jika berbuat satu dosa maka timbul satu nuktah di dalam hatinya. Jika dia bertobat dan beristighfar, hatinya akan kembali putih dan juga bersih. Jika ditambah dengan dosa yang lain, noktah itu bertambah hingga menutupi hatinya. Hadimakumullah, perlulah kita renungkan salah satu pendapat ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menjelaskan tentang bahaya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang namanya maksiat itu hirmanul ilmi. Di maksiat itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi seseorang terhadap ilmu pengetahuan. Makanya ada keterangan yang lain, al-ilmu nurun. Ilmu itu ibaratkan cahaya. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang dipancarkan ke dalam hati seseorang. Namun dengan kemaksiatan yang dia lakukan di dalam hatinya, maka akan terdapat dan juga menghalangi dan juga bisa memadamkan cahaya yang ada di dalam hatinya yang selama ini diterangi dengan ilmu. Imam Malik suatu saat beliau melihat kecerdasan dan daya hafal Imam Syafi'i yang luar biasa. Lalu Imam Malik berkata, aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah menyiratkan dan memberikan cahaya di hatimu, wahai anakku. Janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Ini subhanallah, sebuah nasihat dari Imam Malik kepada anaknya itu Imam Syafi'i, agar senantiasa menyirami hatinya dengan ilmu, dan jangan sampai cahaya yang begitu benerang yang sudah menyinari hatinya sehingga hatinya tergambar cahaya untuk melakukan kebaikan, diberikan penerang untuk memilih yang hak dan juga kebaikan, lalu jangan sampai dipadamkan dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahaya berbuat maksiat itu karena maksiat hirmanur rizq. Maksiat itu menghalangi datangnya rezeki kepada seseorang. Hadimakumullah, jika ketakwaan, jika amal soleh, jika perbuatan kebaikan-kebaikan itu menyebabkan datangnya rezeki, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkan ketakwaan, meninggalkan kebaikan amal soleh berarti menimbulkan kefakiran. Ada sebuah riwayat dari hadis riwayat Ahmad, wa innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa dan perbuatannya. Hadimakumullah, kita harus yakin
bahwa takwa, amal soleh, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penyebab yang akan mendatangkan rezeki dan juga kemudahan kepada kita semuanya. Dan tidaklah mudah mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita berkomitmen untuk meninggalkan kemaksiatan. Apabila kita berkomitmen untuk senantiasa memenuhi hati kita dengan hal-hal yang baik, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadimakumullah, Ibnu Qayyim mengatakan bahaya maksiat itu karena maksiat wal wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Karena maksiat menimbulkan jarak yang semakin jauh seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari seorang laki-laki yang mengeluh kepada seorang arif tentang kesunyian jiwanya. Sang arif berpesan, jika kamu mengalami kegersingan hati, jika kamu mengalami kefuturan, jika kamu mengalami kegersangan hati akibat dosa-dosa, maka yang harus kamu lakukan adalah tinggalkan perbuatan dosa itu. Maka kamu bersegera untuk meninggalkan maksiat. Maka kamu segera bertobat kepada Allah. Maka kamu segera menutupi maksiat-maksiat yang pernah kamu lakukan dengan segala amal soleh dan kebaikan. Yang keempat, rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahaya maksiat itu karena maksiat ada al-wahsyatul lati tahsulu bainahu wa baina ahlil khair. Karena maksiat itu menjauhkan pelakunya dari perbuatan yang baik. Hadimakumullah, maksiat menjauhkan setiap diri kita, siapapun, dari perbuatan baik dan dijauhkan dari orang-orang yang berbuat baik. Artinya, hadimakumullah, maksiat itu bisa menjauhkan diri dari perbuatan kita beramal soleh dan bahkan bisa menjauhkan kita dari orang-orang soleh. Padahal kita butuh orang-orang soleh itu ada di sekitar kita. Sementara kita bermaksiat, maka kita akan semakin menjauh dari orang-orang soleh yang bisa menjaga kita untuk senantiasa berkomitmen beramal soleh. Dan yang terakhir, hadimakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tentang bahaya maksiat, karena maksiat itu adalah ta'siru umurihi, karena maksiat itu menyulitkan urusan-urusan kita. Hadimakumullah, marilah kita merenung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jangan-jangan doa kita seolah-olah tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita pada saat membaca Al-Quran baru sedikit kita baca, lalu kita merasa bosan membacanya. Jangan-jangan pada saat sholat malam baru 2 rakaat kita melaksanakannya, lalu kita bermalas-malasan untuk menambah rakaatnya. Jangan-jangan ada kesempatan kita berbuat baik, ada kesempatan rezeki berupa harta untuk kita sedekahkan, tapi kita bermalas-malasan untuk menyedekahkan sebagian rezeki kita. Itu karena maksiat yang kita lakukan, sehingga kita menyulitkan kita untuk berbuat kebaikan dan menyulitkan kita dalam setiap urusan-urusan kita. Hadimakumullah, jangan-jangan maksiat ini juga membuat kita semakin sulit dalam setiap urusan-urusan kita. Pada setiap harinya kita begitu banyak masalah, kita tidak menemukan solusinya. Bisa jadi karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.